Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video mengaji kali ini tidak seperti di video mengaji sebelumnya, karena di video ini saya akan jelaskan dulu dan contohkan dulu kata per katanya sehingga teman-teman bisa mengikuti bacaan saya, dan kemudian baru setelahnya kita baca bersama-sama agar teman-teman juga bisa memiliki bacaan yang bagus, bacaan yang fasih sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan ini kita awali dengan awal surat An-Nisa. Di sini ada ya ayyuha. Ya, kalau teman-teman melihat seperti ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat dalam riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Jadi 4 atau 5 harokat, bukan 2 harokat. Adapun yang membacanya 2 harokat itu bukan dari jalur Syatibiyah, melainkan dari jalur Thayyibah. Baik, jadi ini kita baca 4 atau 5 harokat. Ya ayyuha. Kemudian di sini ada nabar. Jadi di sini kita perlu menaikkan intonasi suara dan menambahkan tekanan pada huruf ya. Seperti ini. Ayyuha. Kalau yang biasa ayyuha, kita tambahkan ya ayyuha. Baik. Dan di sini kita langsung masuk ke nun bertasydid. Ini kita baca dengan gunnah yang panjang. An-nasu, ya. An-nasu. Kemudian dari sini kita langsung masuk ke tak bertasydid. Suttaqu. Suttaqu. Jadi jangan dibaca ittaqu, ya. An-nasu ittaqu. Enggak. Kemudian ini kita baca 2 harokat matobi'i. Kemudian robbakum, ro-nya dibaca tebal. Robbakum. Kemudian kumulladzi, 2 harokat. Kemudian khalaqakum. Ini hati-hati, kho-nya dibaca tebal, lamnya dibaca tipis, qaf dibaca tebal. Nah, banyak kesalahan saat membaca lamnya ikut tebal. Khalaqakum, enggak. Khalaqakum. Baik. Qa tebal karena dia bersifat isti'la. Kum, di sini ada mim mati bertemu dengan mim. Hukumnya disebut idgham mimi, dibaca dengan gunnah yang panjang. Kum min, ya. Kum min. Baik. Di sini ada nun mati bertemu dengan nun, dan kita bisa melihat tanda tasydid di sini. Ini hukumnya disebut idgham bi gunnah, dibaca dengan gunnah yang panjang. Panjang gunnah di sini dan gunnah di sini itu sama. Kum minna, ya. Kemudian nafsi. Nah, fa-nya ditahan, suaranya dialirkan. Nafsi, alirkan. Nafsi. Kemudian ada tanwin. Siu. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan waw, idgham bi gunnah, dibaca dengan gunnah yang panjang. Panjangnya sama seperti di sini. Siu. Dan saat melafalkan idgham bi gunnah pada huruf waw, suara kita keluarkan setengah melalui mulut dan setengah melalui hidung kita. Siu, gitu ya. Wa, di sini kalau melihat teman-teman melihat dalam mushaf Madinah, tanda seperti ini tanda panjang. Wa, tanda panjang 2 harokat. Wahidah, ya. Wahidah. Kemudian di sini juga ada tanwin bertemu dengan waw, sama seperti di sini. Idgham bi gunnah. Wa khalaqa, wa khalaqa. Nah, ada lagi huruf yang dibaca tipis di tengah-tengah atau di antara 2 huruf yang dibaca tebal. Hati-hati untuk tidak menebalkan huruf yang dibaca tipis. Di sini huruf lam. Wa khalaqa, wa khalaqa, ya. Minha. Di sini ada nun mati bertemu dengan ha. Ini disebut dengan izhar.
Ada juga yang menyebutnya dengan izhar halqi. Keduanya sama saja, yaitu saat nun mati bertemu dengan keenam huruf, dan keenam-enamnya merupakan huruf tenggorokan. Ada hamzah dan ha, ain ha, kemudian kho dan ghain. Minha, dan saat membacanya kita jangan sampai kita memahami membaca tanpa gunnah ya, tapi membaca tanpa gunnah yang panjang. Tetap ada gunnahnya tapi tidak panjang. Kenapa? Karena sifat nun secara umum itu gunnah. Nah, saat sukun seperti ini sifatnya akan sangat nampak, karena setelahnya huruf ha yang merupakan huruf izhar, maka gunnahnya tidak boleh panjang. Jadi tetap ada gunnah tapi tidak dipanjangkan. Minha seperti ya. Jangan minha ya, tapi minha. Baik. Ha at-tabi'i 2 harokat. Kemudian di sini zau. Nah, di sini ada huruf lin, waw mati sebelumnya fathah. Zaujaha, ini juga mat tabi'i. Kemudian wabassa, ada sa bertasydid karena dia bersifat rokhawah, alirkan suaranya. Wabassa, jangan buru-buru. Wabassa enggak, alirkan. Wabassa min ya. Kemudian di sini ada izhar lagi, nun mati bertemu dengan ha. Minhuma, ada mat tabi'i 2 harokat. Kemudian rija, mat tabi'i lagi 2 harokat. La, di sini ada tanwin. Lang, jadi ada tanwin yang bertemu dengan kaf, disebut dengan ikhfa. Kemudian ada juga yang menamakannya dengan ikhfa haqiqi, dan keduanya sama saja. Kita akan membaca gunnah yang samar terhadap huruf kaf. Nah, saat kita membaca gunnah, pastikan makhraj kaf sudah terbentuk ya. Jadi lang, nah saat makhraj kaf sudah terbentuk, yang mana makhraj kaf di bagian pangkal lidah kita menempel ke langit-langit, dan langit-langitnya tepat di perbatasan antara langit-langit mulut yang lunak dengan yang keras, otomatis suara akan tertutup dan tidak bisa keluar melalui mulut kita. Oleh karena itu, saat melafalkan ikhfa pada huruf kaf, semua suara keluar melalui rongga hidung kita. Katsiro ya, kasi mat tabi'i ada ya mati sebelumnya kasro. Kalau teman-teman biasa pakai mushaf Madinah, ini kita saat melihat mat tabi'i, kita tidak akan melihat tanda sukun pada huruf-huruf mat tabi'i atau mat asli ya. Di sini ada ya sebelumnya kasroh, maka kita tidak akan melihat tanda sukun pada huruf ya. Begitu juga dengan huruf-huruf mat tabi'i yang lain, seperti waw mati sebelumnya dhammah, seperti di sini ya. Wawnya tidak memiliki tanda sukun, tidak seperti huruf-huruf yang tidak termasuk huruf mat tabi'i. Seperti di sini misalkan nun, kita bisa melihat tanda sukunnya ya, tapi di huruf mat tabi'i seperti di sini kita tidak bisa melihat tanda sukun, namun di sini ya-nya sukun atau mati. Kasi 2 harokat. Raw, nah di sini ada tanwin yang bertemu dengan waw, idghamnya gunnah. Wa nisa, nah di sini kita bisa melihat tanda mat panjang yang seperti ini ya, ini disebut tanda mat panjang. Ini hukumnya disebut dengan mat wajib muttasil, dibaca 4 atau 5 harokat. Kemudian karena di sini ada tanwin fathah di akhir bacaan, ini hukumnya mat iwad, dibaca 2 harokat seperti mat tabi'i. Hati-hati untuk tidak membacanya lebih dari 2 harokat ya. Jangan membaca mat iwad lebih dari 2 harokat. Nisa'a ya, cukup seperti itu. Kemudian wattaqullah, kita langsung masuk wat gitu ya. Kemudian taqu, nah di sini kita tidak membaca dengan panjang, karena kenapa? Karena di sini ada alif lam syamsiyah pada lafaz Allah ya. Jadi tidak kita baca mat di sini, langsung masuk ke Allah. Wattaqul ya, wattaqul seperti itu. Allah, ini lafaz jalalahnya dibaca tebal. Lam pada lafzul jalalah di sini dibaca tebal. Allah, jangan dibaca la, tapi Allah. Kemudian ini juga ada alif lam syamsiyah, allazi 2 harokat di sini. Tasa'alu, nah ini ada mat wajib muttasil 4 atau 5 harokat. Aluna, lu
mat tabi'i 2 harokat. Kemudian bihi. Nah, kalau teman-teman melihat ada tanda seperti ini di depan ha, ini haknya disebut dengan hak dhamir untuk mufrad muzakkar ghaib. Artinya ini dibaca panjang dengan syarat dia harus berharokat, bukan sukun. Kemudian syarat yang kedua, harus terletak di antara 2 huruf yang berharokat. Di sini ada huruf ba berharokat sebelumnya dan setelahnya ada huruf fa berharokat, maka dibaca panjang. Dan ini disebut mad silah qasirah. Ada bentuk lain dari mad silah, yaitu mad silah tawilah saat huruf yang berada di depannya itu huruf hamzah dan hukumnya seperti mad jaiz, 4 atau 5 harokat. Nah, seperti ini hukumnya seperti mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Bihi ya, wal ada alif lam qamariyah, wal alif lam qamariyah, lamnya dibaca jelas, wal ya. Ada ada ro mati sebelumnya fathah, ro-nya dibaca tebal, jangan ar ya, tapi ar. Kemudian ham, ini ada mad arid lisukun. Kita bisa melihat huruf mad setelahnya sukun arid karena sebab waqaf. Ini dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kita akan membaca 4 harokat pertengahan. Kemudian nah ini ada nun bertasydid, dibaca dengan gunnah yang panjang. Nah, dari sini langsung masuk ke lafzul jalalah, nallaha ya. Kemudian dibaca 2 harokat di sini karena ada mad tabi'i. Meskipun teman-teman melihat fathahnya tidak berdiri karena dia memang di mushaf Madinah seperti itu. Nah, tapi tetap tidak menghilangkan hukumnya. Ini dibaca 2 harokat. Kana tabi'i 2 harokat. Alaikum, ada huruf lin lagi di sini, tapi ya mati sebelumnya fathah. Kum, ada huruf mim mati bertemu dengan ro. Ini hukumnya disebut dengan izhar syafawi, dibaca dengan gunnah yang tidak panjang ya. Tetap ada gunnahnya, sama seperti izhar halqi, tetap ada gunnahnya tapi tidak boleh panjang. Kum ro ya. Roqi, nah ro-nya ini dibaca tebal. Roqiba ya. Tapi di sini ada mad tabi'i dan di akhir ada mad iwad, sama seperti di sini. Ini mad iwad dibaca 2 harokatan min fathah di akhir bacaan, baik pada waqaf atau saat di akhir ayat. Tapi sekarang kita baca dari awal ayat. Kita akan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijala katsiran wa nisaa
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, kita cukupkan pada ayat pertama. Teman-teman silakan diulang-ulang lagi sampai benar-benar bacaannya benar dan sudah fasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.